Sebuah insiden mengejutkan terjadi ketika sistem CCTV di Namsan Tower diretas. Tim keamanan segera bertindak, mencurigai adanya serangan cyber dari negara asing. Namun, pelaku sebenarnya adalah Ki Kayong, seorang montir muda yang ternyata memiliki kemampuan meretas. Ia sengaja menyusup ke sistem untuk mengambil rekaman dirinya saat sedang berciuman dengan jin iblis. Di dalam lampu itu, jin iblis tampak panik dan bersembunyi, takut ketahuan oleh Kayong setelah kejadian memalukan itu. Keesokan paginya, Kayong yang baru saja minum obat, menyadari jin iblis tengah mencoba kabur darinya. Dengan nada menggoda, ia memintanya untuk mencium lagi, seolah kecanduan akan sensasi itu. Meskipun jin iblis berusaha menghindar, bersembunyi di berbagai tempat, bahkan di dalam peti, Kayong selalu berhasil menemukannya. Akhirnya jin iblis menyerah dan mengatakan bahwa ciuman tak bisa dilakukan sembarangan, harus menunggu momen yang tepat. Kecewa mendengar itu, Kayong menutup peti tempatnya bersembunyi. Sementara itu, Bu Gyong, rekan Kayong di tempat kerja, semakin diliputi rasa iri. Ia memantau saldo rekening Kayong yang terus bertambah, membuat kebenciannya makin menjadi. Di sisi lain, sebuah keluarga baru pindah ke desa tempat tinggal Kayong. Anak kecil dari keluarga itu mengenakan kalung yang memancarkan cahaya aneh, dan mereka menempati rumah mewah di kaki gunung. Keesokan harinya, anak kepala desa bercerita bahwa ia telah berteman dengan bocah kaya baru itu. Di rumah jin iblis dikejutkan oleh adegan ciuman di televisi. Nenek Kayong Oh Pangum kemudian bertanya pada mesin pintar bernama Jini tentang cuaca. Namun jin iblis merasa tersinggung dengan topik cuaca, ikut menanggapi. Pangum heran karena tak bicara padanya, melainkan pada mesin otomatis itu. Karena penasaran, jin iblis kemudian bertanya pada Jini tentang pertanyaan yang sering diajukan Kayong, dan mendapati bahwa Kayong memang sering menanyakan soal cuaca. Di bengkel, Kayong juga menanyakan hal serupa pada rekannya Sade. Saat Sade menjelaskan bahwa musim hujan jarang turun, dan akan ada festival bunga sakura dalam cuaca cerah, Kayong justru marah. Ia kemudian menatap bayangannya di kaca mobil, memuji kecantikannya sendiri, sebuah obsesi yang makin aneh. Jin iblis yang kebetulan datang, buru-buru pergi karena merasa Kayong mulai berperilaku tak wajar. Malamnya Kayong kembali memandangi wajahnya di pantulan pisau sambil memuji dirinya. Neneknya panik melihat kelakuan itu. Jin iblis yang hampir duduk di meja makan pun mengurungkan niatnya dan kembali menghindar. Dalam keputusasaan, jin iblis bertanya pada Sade mengapa Kayong begitu narsis. Sade menjelaskan bahwa sifat itu umum pada seorang psikopat, bukan karena efek dari ciuman mereka. Jin iblis lega, meski diam-diam merasa tersaingi. Sade memperingatkannya bahwa setiap ciuman hanya akan membuat Kayong makin tersesat, dan menyindir bahwa setelah 1000 tahun tak mencium siapapun, jin iblis sebaiknya membersihkan karang giginya dulu. Keesokan harinya, jin iblis dengan gugup menjalani pembersihan karang gigi. Namun ia malah tak bisa membayar karena mengaku sebagai kerabat Kayong. Ia akhirnya bertemu Minji, dokter gigi sekaligus teman Kayong. Mengetahui itu, Minji marah dan menyeret jin iblis ke bengkel untuk menagih pembayaran pada Kayong. Ia menasihati Kayong agar sadar, karena jin iblis tak punya apa-apa selain wajah tampan dan tubuh bagus. Kesal, Kayong memukul wajah jin iblis hingga matanya bengkak. Saat jin iblis duduk di mobil sambil memegang bir, Kayong menyalakan mesin tanpa sadar hingga membuatnya melanggar aturan lalu lintas dan membuat jin iblis ditangkap polisi. Sementara itu, festival bunga sakura di desa Cheongpungho berlangsung meriah. Kepala desa membuka stan stroberi, Dajin dan suaminya membuat konten, Bu Gyong menjaga stan bank, dan Minji membuka pos pemeriksaan gigi. Jin iblis yang dibawa ke kantor polisi diinterogasi, namun berbicara dalam bahasa Arab. Sayangnya, salah satu polisi mengerti. Ia lalu menghentikan waktu dan memerintahkan Sade untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah bebas, jin iblis pergi ke festival dan menemui nenek Pangum untuk meminta dibelikan sesuatu. Namun ketika lengah oleh mainan, ia tertinggal. Seorang pencopet mencuri pin pemberian Kayong, tapi saat bertemu geng copet lain, jin iblis datang dan mengubah semua senjata mereka menjadi bunga, lalu merebut kembali pin itu. Malamnya, festival ditutup dengan kembang api yang membentuk tulisan pujian untuk Kayong, hadiah rahasia dari jin iblis. Sayangnya Kayong yang masih bekerja di bengkel justru kesal melihat kembang api itu. Saat itu pula malaikat maut datang memperingatkan Kayong agar tidak tertipu oleh iblis. Ia berjanji akan membantu, dan jika suatu hari jin iblis tunduk pada manusia, maka kepalanya akan dipenggal. Namun Kayong tanpa rasa takut mengaku sudah terlanjur tergoda. Saat kembali ke kediamannya, malaikat maut kesal bukan main. Setelah festival, jin iblis tampak akrab bermain game dengan seorang anak kecil, dengan bangga menunjukkan kembang api yang pernah ia buat. Namun bocah itu justru berkomentar polos bahwa kembang api itu tampak seperti karya orang gila. Di saat bersamaan, Minji mengajaknya makan bersama. Sayangnya, Minji minum terlalu banyak hingga mabuk dan dalam keadaan itu, ia meminta jin iblis untuk menjaganya dengan tulus. Dari kejauhan, Kayong yang melihat sahabatnya tertawa bahagia bersama jin iblis diliputi rasa bersalah, karena dirinya sendiri tak mampu menunjukkan ekspresi bahagia seperti itu. Usai makan, Kayong mengantar Minji pulang, tetapi meninggalkan jin iblis di restoran. Dalam perjalanan pulang, Kayong bercerita bahwa ia bertemu dengan makhluk sejenis jin, yaitu malaikat maut.
Mendengar itu wajah Jin seketika berubah tegang. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara dirinya dan malaikat maut sangat buruk sejak perang besar antara para malaikat cahaya dan kaum jin, makhluk dari api tanpa asap. Perang yang berlangsung selama 300 tahun itu menewaskan hampir seluruh kaumnya. Hanya sedikit jin yang tersisa, termasuk pengendali tidur, pengendali bunga jiwa, dan pengendali hujan. Saat Kayong mendengar soal pengendali hujan, ia spontan berkata agar jin memintanya menurunkan hujan. Jin yang panik segera berdalih bahwa Sade sedang mencarinya, lalu buru-buru kabur. Ia pergi ke taman festival bunga dan menikmati guguran bunga sakura, seolah melupakan semua kekacauan. Keesokan harinya, Kayong menghadapi pelanggan bengkel yang kasar dan menolak memperbaiki mobilnya. Saat pelanggan itu hendak menyerang, Sade muncul dan tanpa sengaja meneguk cairan sabun. Pemandangan aneh itu membuat pelanggan kabur ketakutan. Sementara itu, di sebuah supermarket, Im Seon, rekan lama jin iblis yang kini menjadi manajer, memarahi bawahannya dengan kasar. Rekannya merasa heran, bagaimana Im Seon bisa langsung naik jabatan begitu cepat. Tak lama kemudian, Im Seon menemui jin iblis lagi dan mengajukan permintaan keduanya. Ia ingin dikembalikan ke masa 20 tahun lalu dan dijadikan manajer cabang di sana. Dalam pikirannya, kembali ke masa lalu akan membuat kekayaan dan kekuasaannya bertambah. Di desa Kayong, seorang anak laki-laki baru yang selalu menyeret kakinya pulang sekolah diam-diam diperhatikan oleh sosok jin lain yang terikat 2 benang di kakinya. Tak lama, ayah anak itu datang menemui Kayong untuk berterima kasih karena berkat informasi darinya, mereka bisa menemukan desa tersebut. Namun Kayong bingung, ia tak pernah memberitahu siapapun alamat rumahnya. Sade yang menyadari bahaya dari teman kuliah pria itu langsung meraung di luar pintu, mengawasinya dengan waspada. Sementara itu, jin iblis benar-benar pergi ke masa 20 tahun lalu. Di sana ia bertemu Kayong kecil. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati sifat gadis itu jauh lebih galak dari versi dewasanya. Di masa kini, Kayong dewasa merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah jin iblis masuk ke dalam memorinya. Malam harinya, jin iblis kembali dan menceritakan pengalamannya. Ia dilempari batu oleh Kayong kecil hingga kepalanya bocor. Saat itu hujan turun deras. Di waktu bersamaan, Kayong terlihat menyiapkan mantel dan pergi keluar membeli bir. Ia mencari jin iblis di berbagai tempat tapi tak menemukannya. Saat hujan berhenti, jin muncul di tengah jalan, menunggunya dengan wajah kesal sambil mengatakan bahwa versi kecil Kayong jauh lebih parah. Jin lalu menggoda Kayong, memberinya 2 pilihan, memukulnya atau menciumnya, karena ia mendengar kabar Kayong tertawa dengan pria lain. Saat mereka bersih tegang, seekor anjing liar menyala ke arah mereka. Jin yang rupanya menjadikan anjing itu target permintaan berikutnya, membawa Sade untuk menerjemahkan bahasa anjing tersebut. Keinginannya cukup unik di mana ia ingin menjadi manusia tampan seperti Daniel Henny. Keesokan harinya, permintaan itu benar-benar terkabul. Anjing itu berubah menjadi pria tampan yang membuat para wanita terpukau. Namun sifat aslinya tak bisa hilang. Ia bertingkah seperti anjing, bahkan kerap buang air sembarangan hingga membuat semua orang terkejut. Di tempat lain, guru pahat yang pernah mengajari Kayong dikunjungi oleh malaikat maut. Sang malaikat maut membawa makanan untuknya, sebuah tanda perpisahan, karena malam itu adalah waktunya untuk menjemput nyawa sang guru. Kayong mendapat kabar bahwa neneknya membaca buku hariannya dan bisa melihat catatan pribadinya. Ia lalu meminta jin iblis menyembunyikan buku itu di dalam lampu ajaibnya. Saat masuk ke dalam, Kayong mendapati suasana di dalam lampu sangat suram. Untuk pertama kalinya, ia merasa iba pada jin iblis. Kayong mengungkapkan bahwa malaikat maut mengancam akan memenggal kepala jin jika suatu hari ia tunduk pada manusia. Jin menganggap itu ancaman serius dan bertanya apakah Kayong tidak takut padanya. Namun Kayong dengan tenang menjawab bahwa hal yang paling menakutkan baginya bukanlah iblis melainkan mati rasa, sesuatu yang hanya bisa dihindari selama neneknya masih hidup. Ia mengaku bahwa jika neneknya pergi, sisi paling gelap dalam dirinya akan keluar. Jin yang kini mulai memahami sisi terdalam Kayong sadar bahwa semua tindakan ekstrimnya, mendaki gunung hingga menyelam, sebenarnya adalah upaya untuk menyakiti dirinya sendiri, bukan karena ia tak punya emosi, tapi karena terlalu hampa. Kayong kemudian mengatakan bahwa dirinya seperti batu kecil di dalam sepatu orang lain. Tak penting, tapi membuat orang lain tak nyaman. Ia bahkan memohon agar jin iblis membunuhnya lebih dulu sebelum malaikat maut menebas kepala jin. Namun jin menolak, menegaskan bahwa ia tak akan membunuhnya. Mereka berdua saling menyadari bahwa keduanya sama-sama antisosial dan terbuang, dan mulai bertanya-tanya apakah pertemuan mereka adalah takdir Tuhan. Untuk menghibur suasana, Kayong membantu jin menata ulang isi lampu ajaibnya, menambahkan beberapa perabotan agar tampak lebih hangat. Ia juga memasukkan peralatan bengkel dan alat pembersih debunya. Saat itu mereka sempat membicarakan Im Seon, si manusia serakah yang tak pernah puas dengan jabatannya. Jin menyindir bahwa manusia seperti itu hanyalah pengecut yang hanya berani berkuasa di wilayahnya sendiri. Kayong yang kesal mendengar penghinaan itu mengambil kunci Inggris dan mengayunkannya ke arah jin. Dari luar nenek Kayong mendengar suara gaduh dari lampu ajaib dan mengguncangnya. Hal itu membuat Kayong terjatuh ke pelukan jin. Mereka keluar dari lampu dan berjalan bersama membeli bir.
Tapi langkah mereka terhenti ketika melihat Nenek Kayong menangis di bawah hujan di mana ternyata si pengrajin pahat Pak Kim telah meninggal dunia. Di rumah duka, seluruh warga desa berkumpul, kepala desa memimpin pelayat dan mengatakan bahwa Pak Kim pergi dengan tenang. Namun setelah itu, Nenek Kayong menatap cucunya dan bertanya lirih bagaimana jika ia mati, dan bagaimana nasib cucunya jika ia sudah tiada. Ucapan itu membekas di hati Kayong. Sesampainya di rumah, ia menemui jin iblis dan mengajukan permintaan keduanya, agar jin membuat neneknya muda kembali, supaya bisa hidup lebih lama. Jin iblis tertegun mendengar permintaan kedua dari Kayong. Ia benar-benar tak habis pikir bagaimana bisa manusia seaneh itu meminta sesuatu yang di luar nalar, menjadikan neneknya muda kembali selama 72 jam, tepat sebelum mereka berdua berangkat liburan ke Hawaii. 나랑 같은 나이로. 이게 내 두 번째 소원이야.